Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Al-hadits. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadikan, mentakdirkan kita adalah terbaik. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah gariskan, anugerahkan kepada kita, itu adalah terbaik. Itu adalah terbaik. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita merasa rugi hidup ini. Jangan sampai kita merasa Allah tidak adil. Kenapa seperti begitu? Kan begini. Ada orang yang menjadi presiden. Begitu juga ada orang yang dijadikan oleh Allah sebagai gubernur, menteri, bupati, camat, kepala desa, RW, RT, dan seterusnya. Ada yang dijadikan seorang ulama, seorang aulia, seorang ustadz, dan seterusnya. Ini kita tidak boleh mengungkit. Ini kita tidak boleh demo. Bagaimana kalau kita berdoa? Ya, berdoa itu harus. Allah menyuruh kita berdoa. Tapi kalau kita merasa apa? Merasa tidak adil seperti itu. Oh, si anu mah jadi anu, padahal sekolah dengan saya. Si anu mah jadi anu, padahal pesantren dengan saya. Si anu kok bisa begitu, padahal dia berjuang berbarengan dengan saya. Oh, Allah tidak adil ya. Naudzubillah. Naudzubillah, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itulah terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena misalkan nih, kalau kita dijadikan presiden misalkan, Allah mah tahu karena Allah yang menciptakannya. Wah, kalau kita jadi presiden nih bakal dosa kita banyak.
kita bakal nggak bisa mengontrol emosi dan seterusnya. Wah, ini kalau dijadikan gubernur nih bakalnya begini nih, dan seterusnya. Makanya disitulah di dalam hal segala apapun, kepangkatan, keduniaan, kekuatan, segala macam, Allah memberikan kepada makhluk, kepada kita semua adalah terbaik semuanya. Ya, walaupun kita jadi seorang petani kecil ya, penghasilannya yang enggak jelas, itulah terbaik bagi kita. Karena kalau kita tidak seperti itu, mungkin kita akan menjadi apa? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, contohnya Fir'aun ya, Fir'aun. Ya, tapi itu ya kehendak Allah diciptakan seperti itu juga. Karena Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk, itu adalah bagaimana prerogatif Allah. Tidak dikatakan zalim, tidak, karena full kekuasaan ada di Allah apapun. Allah yang menciptakannya. Fir'aun sampai mengaku Tuhan, sampai mengaku Allah. Oleh karena apa? Karena kekayaan, kekuatan, ketampanan, dan seterusnya. Fir'aun adalah tampan. Postur tubuh yang semampai. Kulit juga yang kuning putih-putihan. Ya, pokoknya postur tubuh yang sangat hebring, ketampanan yang sangat luar biasa, kekuatan seperti itu. 40 orang nggak mungkin mampu untuk melarang Fir'aun, untuk melawan Fir'aun, saking kekuatan tenaganya. Jadi kekuatan, ketampanan, kekayaan, kewibawaan yang menjadikan Fir'aun mengaku Tuhan. Allah tahu. Kok bisa begitu? Allah menghendaki seperti itu. Allah zalim? Tidak. Karena itu adalah prerogatifnya. Allah berfirman, la ilaha illa ana, pantas. Memang iya, tidak ada Tuhan terkecuali aku, kata Allah. Ya memang. Tapi kalau kita bersombong, apa yang kita sombongkan? Harta juga pemberian Allah. Ketampanan juga adalah dari Allah. Hebat juga dari Allah. Keterkenalan juga dari Allah. Semua yang ada di diri kita itu adalah pemberian anugerah dari Allah. Tidak pantas kita untuk menyombongkan diri, karena itu semuanya punya Allah. Beda dengan Allah. Kalau Allah semuanya memang punya Dia, mutlak. Sempurna. Oleh makanya kalau kita sombong, na'udzubillah, siang puasa, malam sahar, tapi kita punya kesombongan, tetap kita tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sifat sombong inilah yang sulit kita buang, yang sulit kita bersihkan daripada hati nurani kita masing-masing. Karena memang inilah yang sangat menghancurkan seluruh amal perbuatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini kita harus selalu mengamalkan istighfar. Harus selalu kita bertobat setiap saat, minimalnya setiap hari.
Karena bertaubat itu adalah hukumnya wajib. Kalau kita tidak bertobat, kita berdosa. Kalau kita tidak bertobat, kita dosa. Karena tobat itu adalah hukumnya. Fadilah, keutamaan, keistimewaan daripada tobat, itu luar biasa. Kita bisa diangkat derajat, kita bisa dipanjangkan umur, dan kita juga bisa diberi harta kekayaan, wibawa, dan sebagainya. Makanya kalau dalam ahli tarekat itu seperti itu, ahli tarekat tidak begitu banyak membacakan ilmu, tidak. Jadi para ahli tarekat itu adalah melaksanakan ibadah full kepada Allah, mengingat, berzikir full kepada Allah. Seperti itu. Karena dengan itulah semua akan berhasil. Orang yang taubat selalu dekat dengan Allah SWT. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu ilmu adalah kalau ilmu ini amalkan, kita akan dijadikan oleh Allah satu, di dalam harta kita banyak melimpah, dimudahkan rezeki. Terus manusia-manusia akan tunduk dan mengikuti kita. Jadi setiap kita berkumpul dimanapun, kita selalu diorangtuakanlah, dihormati. Jadi punya wibawa karisma tersendiri, disenangi oleh seluruh umat manusia, laki-laki ataupun perempuan, dan wibawa kita, pengaruh kita, kedudukan kita diberi kedudukan wibawa yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu. Makanya ilmu ini ya dinamai ilmu pengasihan dan ilmu kewibawaan. Insya Allah. Sebelum kita ke acara inti ya, itu acara pengijazahan, mari kita sebentar membaca hadis Nabi. Ada di antaranya hadis Nabi yang berkata seperti ini, yang berbunyi seperti ini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Ayo, perjuangkan, ayo, usahakan, ayo, kita cari apa? Dunia. Ka'annaka ta'isu abada. Kaya-kaya kita hidup ini selamanya. Artinya apa? Artinya semangat. Karena ada orang yang nggak ada kesemangatan. Wah, udah punya uang 10.000 aja rasanya 10 juta. Punya uang 100.000 perasaan 100 juta. Punya uang 1 juta perasaan 1 M. Ada. Terus seperti apa kelakuannya? Ya gitu. Jangankan sholat subuh, jangankan sholat tahajud, boro-boro. Kadang-kadang bangun juga jam 11 siang. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang madesu, masa depan suram. Harusnya apa? Yaitu carilah dunia. Ya dunia itu termasuk kepangkatan dunia. Kita sekolah. Kita mengadakan misalkan ormas, tapi tentu tujuan baik maksudnya, yang membantu kepada bangsa, negara, dan agama. Semangat bersekolah, mesantren, mengadakan kegiatan-kegiatan dengan semangat. Apa? Ya tujuan kita adalah mencari dunia. Jadi dunia itu kan termasuk harta, pangkat. Itu adalah
dunia itu kejar oleh kita. Kesemangatannya dalam mengejar itu ka'annaka ta'isu abada, seperti kita tidak akan mati. Semangat. Semangat. Insya Allah. Tapi awas, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Awas, jangan lupa ya. Ini mentang-mentang kita harus benar-benar berjuang tentang keduniaan. Wah, keduniaan sehingga lupa akhirat. Naudzubillah. Beramal untuk akhirat, beribadah kepada Allah, ya kita merasa mati itu besok. Jadi kita kebanyakan tempah, kita kebanyakan berat sebelah. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita sergap, semangat mencari dunia, akhirat ditinggal. Semangat memperjuangkan akhirat, dunia ditinggal, tidak baik juga. Kenapa? Karena kalau kita mengejar akhirat tok, dunia ditinggal, kita juga kerepotan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, kadzal fakru ayyakuna kufran. Karena orang yang fakir, orang yang sengsara, melarat itu mendekati kepada kekafiran. Mendekati kepada kekafiran. Makanya anak muda, ya anak-anak muda, Al-Fakir lihat anak-anak muda di sini. Kalau bikin ini, bikin apa namanya, yang ngupload di medsos perkumpulan gitu kan, dia masak-masak gitu kan, terus bicara apa? Ayo kita masak, ayo kita makan gitu kan, menggoreng itu apa? Daging ayam itu kan, atau ikan-ikan itu. Ayo kita makan-makan. Jangan biarkan perut kita untuk lapar, karena kelaparan itu adalah menimbulkan kejahatan. Memang benar seperti itu ya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata pun, kadzal fakru ayyakuna kufron, kekafiran, kepakiran adalah mendekati kekafiran. Kepakiran, kemelaratan mendekati kekafiran. Oleh karena itu, ayo kita berjuang, memperjuangkan dunia, memperjuangkan kepangkatan. Ya seperti kita tidak akan meninggal. Semangat. Dan jangan lupa, dur dohor harus sholat dohor, dur asar harus sholat asar, dur maghrib, dur isya, dur subuh harus kita tepat berjamaah. Kenapa? Karena merasa mati kita besok itu seimbang. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang apa yang kita bisa petik daripada pembicaraan ini? Ayo berjuang dan berjuang untuk keduniaan dan kepangkatan, kewibawaan dan lain sebagainya hal keduniaan. Semangat seperti kita tidak akan mati selamanya. Dan beribadah kepada Allah, termasuk sholat sidqoh dan berbuat amal-amal kebaikan untuk umat, kaya-kaya kita mati akan. Dan jangan lupa kita untuk berzikir kepada Allah, karena pada intinya ibadah itu adalah zikrullah. Satu detik pun jangan sampai kita lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pelatihan, untuk latihan, untuk membiasakan, ayo kita bacakan, amalkan ayat-ayat Al-Quran yang dipakai untuk kita berzikir kepada Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nih nanti Al-Fakir tentang ijazah ya. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada semua yang menemukan, yang mendengar video Al-Fakir. Silahkan, ini ilmu doa
amalkan agar kita hidup sejahtera, berwibawa, terhormat, berharta, bertahta. Insya Allah. Walaupun kita tidak diniatkan seperti itu, insya Allah akan tercapai seperti itu. Diniatkan boleh, tidak diniatkan boleh. Yang penting laksanakan. Ini cara kaifiat melaksanakannya. Jadi Al-Fakir tidak dibacakan langsung, tapi Al-Fakir ditulis di kolom deskripsi. Jadi lihat saja, yang mau, yang minat mengamalkan hubungi Al-Fakir untuk lebih jelasnya. Nanti tapi ditulis sih, cara-cara ditulis, kalimah amalannya, ayatnya ditulis, segala macam. Cuman kalau ingin lebih paham atau belum ada yang ada yang masih belum jelas misalkan, ya hubungi saja Al-Fakir. Tapi kalau memang sudah jelas, sudah mengerti, ya udah laksanakan saja. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan semoga dengan wasilahnya pembicaraan ini, ya Al-Fakir tiada dan tidak bukan, inilah forum bersilaturahim, ya, forum majelis ta'lim, ya. Jadi silahkan kalau sudah mengerti, silahkan amalkan dan silahkan sebarkan. Al-Fakir mengijazahkan kepada semua, Al-Fakirin walillahi ta'ala, tafadhol, amalkan. Cuma yang kalau ada yang belum jelas atau kurang jelas, silakan hubungi Al-Fakir. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa sampaikan. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru, karena itulah manusia, tidak akan lepas daripada kesalahan. Manusia tidak akan lepas daripada kekeliruan dan kekhilafan. Sekian demikian. Al-afu minkum, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.